Kenapa kalian harus tinggal dan kerja di negara maju, khususnya di Jepang ini, Wak? Sebenarnya ada banyak faktor, tapi di video kali ini aku rangkum menjadi 5 hal. Yaitu, yang pertama itu adalah makanan. Jadi, makanan di Jepang itu cukup aman kita konsumsi, Wak. Kita nggak takut dengan bahan pengawet, apalagi pewarna makanan. Bayangkan aja kalau di negara kita sendiri yang sekarang lagi was-was dengan banyaknya pengawet, kayak boraks, dan bahkan ada juga pemakaian formalin di beberapa makanan yang ditemukan. Jadi ini cukup memprihatinkan sebenarnya. Dan pewarna makanan juga, takaran gizinya. Tapi di Jepang ini, Wak, cukup aman dan kalian bisa rasakan sendiri gimana segarnya makanan di Jepang ini. Yang kedua itu adalah nggak ada polusi, misalnya kayak polusi udara, air, dan bahkan suara. Jadi kalau di Jepang ini, air kerannya aja bisa kita minum, tanpa harus khawatir sakit perut. Dan tahu sendiri informasi dari media sosial yang kalian lihat, gimana langit di Jepang ini begitu jelas terlihat. Jadi kelihatan indah karena memang nggak ada polusi di sini. Jarang sekali kalau nggak ada kebakaran hutan dari negara lain yang mengakibatkan di sini jadi kabut. Tapi pada umumnya di sini sangat bersih udaranya, apalagi polusi suara. Jadi di Jepang itu sangat anti dengan keributan-keributan yang terjadi. Bisa jadi ribut sedikit aja kalian di apartemen kalian, polisi tiba-tiba datang karena dilapor sama tetangga kalian sendiri, yakni orang Jepang. Yang ketiga itu, Wak, proses sistem administrasi. Kayak kita ngurus berkas di negara kita sendiri. Mau buat KTP, mau buat surat SKCK. Kalau di sini, nggak ada sistem istilahnya fotokopi sendiri dan bayar sendiri. Di sini itu, kalaupun mereka mau fotokopi Jario Kado kita atau KTP kita, mereka minta izin. Dan kita itu nggak direpotkan dengan pembayaran-pembayaran yang aneh-aneh. Dan kita nggak resah dan desak-desakan saat dokumen kita difotokopi. Karena mereka sendiri yang fotokopi. Bentuk pelayanan dari pemerintahan untuk rakyatnya sendiri. Termasuk kita orang asing yang bayar pajak. Jadi kayak kita ngurus pajak juga di sini gampang prosesnya. Dan setiap tahunnya itu pasti ada pengembalian pajak. Nggak kayak di negara Konoha itu, Wak. Jangankan pengembalian pajak, bayar pajak aja kita susah. Dipersulit gitu. Jadi ya berbanding terbalik lah, Wak. Oh ya, Wak, geng. Buat kalian yang pengen tanya-tanya, silahkan DM ke Instagram @ari9262_. Jangan pernah DM ke TikTok karena itu sama aja pekerjaannya sia-sia. Nguras tenaga kalian. Yang keempat itu adalah sistem pendidikan atau kurikulum. Jadi di Jepang ini, Wak, kalau aku perhatikan, dari kita kecil, khususnya TK, itu diajarkan bukan langsung mengenal huruf, melainkan mereka itu banyak disibukkan dengan bermain sambil belajar. Misalnya, kayak buat prakarya dari kertas origami, mengenal alam sekitar. Mereka itu diajak jalan-jalan nanti ke sebuah taman, yang mana taman ini banyak tumbuh-tumbuhan, banyak hewan-hewan kecil juga, ya. Dan itu nanti yang akan dikenalkan sama anak-anak TK ini. Dan pada saat dari sekolah menuju ke taman, mereka itu diajari jalan kaki berbaris dengan rapi, dan diajarkan untuk taat dengan rambu-rambu lalu lintas yang ada di Jepang. Jadi dari kecil itu disiplin udah dididik. Makanya ketika mereka ini udah gede, mereka ini sangat disiplin pada umumnya, Wak, gitu. Walaupun ada juga beberapa yang masih kurang disiplin, tapi hampir semua, bisa dibilang lah hampir 90% orang Jepang itu disiplin terhadap peraturan-peraturan di negara mereka sendiri. Misalnya kayak buang sampah, peraturan lampu lalu lintas, dan selalu budaya ngantri, itu hal biasa dan udah tertanam dari kecil. Beda sama negara kita yang mana masih TK aja udah diajarkan huruf, perhitungan, padahal disiplinnya itu yang paling penting untuk kehidupan berikutnya, yang mengakibatkan ya kalian tahu sendirilah gimana perbandingannya. Kalian bisa lihat sendiri, nggak perlu harus sampai datang ke Jepang. Di sosial media kita bisa ngelihat berita-berita tentang Jepang ini, gimana disiplinnya mereka. Yang kelima dan sekaligus yang terakhir, Wak, adalah usia harapan hidup makin tinggi, yakni bisa sampai di angka 80 tahun sampai 90 tahun. Kenapa terjadi? Ya karena beberapa faktor tadi yang aku bilang itu, yang mengakibatkan kita bisa lebih panjang umur dan sehat selalu ketika kita tinggal dan kerja di Jepang. Jadi ini bisa jadi pertimbangan sama kalian, Wak, apalagi yang anak-anak muda yang baru lulus SMA atau yang masih SMA. Nggak salah kalian bercita-cita ingin kerja dan tinggal di Jepang. Semangat aja belajarnya, selesaikan pendidikan kalian. Bagi yang masih di LPK, semangat di LPK-nya supaya benar-benar bisa dipersiapkan dengan matang dan sampai ke Jepang ini dengan selamat dan enjoy. Oke, Wak, geng, gua Ari, cabut dulu. Ciao.